Institut Pusat Islam Berlin diresmikan pada Desember tahun 1942 di mana Amin al-Husseini, Mufti Agung Yerusalem berpidato. Dia mencela Yahudi, Amerika dan Inggris yang dianggap sebagai musuh bersama dari Jerman dan Islam. Al-Husseini memuji perang sebagai kesempatan penting bagi umat Islam untuk membebaskan diri dari penindasan. Apakah ini sebuah aliansi yang tidak suci atau bersatunya dengan orang-orang yang berpikiran sama? Hitler dan Nazi bukan hanya antisemit, mereka juga tidak menyukai agama yang terorganisir. Mereka bertoleransi dengan gereja Katolik dan Protestan untuk alasan politik, tapi tetap menganggapnya sebagai ancaman saat Nazi berusaha mengendalikan masyarakat. Amin al-Husseini merupakan sekutu yang tidak terduga. Seperti pepatah mengatakan musuh dari musuhku menjadi kawan saya. Itu sangat jelas terlihat saat al-Husseini melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Berlin. Al-Husseini berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh karena mengabdi kepada pemerintahan kolonial, dan diharapkan mempertahankan status quo kesultanan. Pada Mei tahun 1921, otoritas Inggris di Mandat Palestina mengangkat Al-Husseini sebagai Mufti Agung Yerusalem karena dianggap sebagai seorang moderat, dan menjadi Ketua Dewan Muslim tertinggi Palestina setahun kemudian. Al-Husseini memiliki peran atas situs-situs paling suci dalam Islam. Walaupun Al-Husseini seorang nasionalis Arab yang bertugas sebagai perekrut untuk pemberontakan Arab melawan Kesultanan Ottoman pada tahun 1916, tapi dia juga bersedia bekerja dengan otoritas kesultanan. Sebelum pemberontakan terjadi, ia bertugas di Angkatan Darat Ottoman, lalu berpindah mengabdi kepada Inggris. Selain munculnya ide untuk menyatukan orang-orang Arab dalam melawan Ottoman pada akhir abad 19, mereka juga menginginkan untuk memiliki negara sendiri. Dan saat bersamaan semangat bangsa Yahudi untuk pulang ke tanah mereka yang dikenal dengan Zionisme pun muncul setelah berabad-abad dianiaya di Eropa, di mana sebagian besar orang Yahudi bermukim, kembali ke tanah tempat lahirnya Yudaisme dan tempat tinggal 5% dari bangsa Yahudi yang tertinggal. Namun banyak pemimpin Arab menentang ide tersebut. Pada tahun 1917 Inggris mendeklarasikan Deklarasi Balfour yang menawarkan negara Yahudi yang kemudian disebut Mandat Inggris di Palestina. Tahun 1919 Faisal bertemu Chaim Weizmann pemimpin Zionis sesuai dengan janji Inggris untuk merundingkan Deklarasi Balfour, membuat perjanjian dengan menjamin negara Yahudi dalam Federasi Arab yang baru. Dan Faisal menuntut agar negara Yahudi tetap berada di wilayah tersebut dengan kemerdekaan Arab dan dikondisikan pada kemerdekaan tersebut. Meskipun Zionis menyerahkan perjanjian tersebut ke Konferensi Perdamaian Paris tanpa syarat dari Faisal, Faisal berhasil membuat perjanjian dengan pemimpin Arab lainnya. Sepertinya Federasi Arab dan negara Yahudi mungkin menjadi kenyataan, tetapi itu hanyalah ilusi. Inggris berada di bawah tekanan Perancis dan demi kepentingan mereka bersama di Timur Tengah, mereka mengingkari janji mereka kepada Faisal maupun kepada Weizmann dan semuanya menjadi berantakan. Tahun 1921, otoritas Inggris di Mandat Palestina mengangkat Al-Husseini sebagai Mufti Agung Yerusalem karena dianggap sebagai seorang moderat, dan menjadi Ketua Dewan Muslim tertinggi Palestina setahun kemudian. Al-Husseini memiliki peran atas situs-situs paling suci dalam Islam. Walaupun Al-Husseini bekerja sama dengan Inggris, namun ia menunjukkan perasaan benci terhadap imigrasi Yahudi ke Palestina. Pada tahun 1928 Dewan Agung Muslim menyebarkan desas-desus tentang rencana Zionis untuk menghancurkan tempat-tempat suci umat Islam di Bukit Bait Suci, di mana setahun kemudian muncul bentrokan yang menelan korban jiwa dari Yahudi 113 orang dan dari Arab 116 orang pada bulan Agustus tahun 1929.
Pada Desember tahun 1931 ia mengorganisir Kongres Islam Dunia di Yerusalem dengan menyerukan untuk memboikot terhadap perdagangan dengan orang Yahudi. Dan menyatakan Zionisme sebagai agresi yang merugikan kesejahteraan umat Islam. Karena Inggris selalu tidak mau berkomitmen penuh pada satu pihak, Mufti Al-Husaini malah mengirimkan pesan kepada Hitler. Pada Maret tahun 1933 Mufti bertemu Heinrich Wolff, konsul jenderal Jerman di Yerusalem dan membuat catatan tentang pertemuan TSB. Mufti membuat pernyataan rinci kepada saya hari ini yang menyatakan bahwa umat Islam di dalam dan di luar Palestina memberi hormat kepada rezim baru di Jerman. Dan berharap penyebaran kepemimpinan fasis anti-demokrasi ke negara-negara lain. Sebulan kemudian pada pertemuan kedua di dekat Laut Mati Mufti dan Syekh Palestina setuju atas tindakan anti-Yahudi yang diberlakukan di Jerman, tapi sampai pada titik ini itu hanya masih berupa retorika saling dukung. Walaupun Al-Husaini membenci orang-orang Yahudi tetapi masih memilih solusi politik daripada militer. Tahun 1933, dia menolak permintaan Muhammad Al-Qassam, seorang pendakwa Suriah nasionalis Arab, untuk bergabung dalam jihad melawan Yahudi dan Inggris. Di sisi lain, Nazi Jerman tidak ingin terlihat ikut campur dalam politik Timur Tengah. Mereka kini memecahkan permintaan Yahudi mereka dengan mendorong imigrasi Yahudi ke Palestina. Itu mengecewakan bagi Inggris, sehingga membahayakan hal ini. Karena itu Inggris pada bulan Juni tahun 1933 menolak membantu mendirikan Partai Nasionalis Arab yang diilhami Nazi. Pada akhir tahun 1935 situasi di Palestina memburuk dengan cepat. Al-Qassam ditembak mati oleh polisi Inggris pada bulan November dan mati syahid karena tindakan tersebut. Setahun kemudian, tanggal 19 April pemogokan umum diadakan. Al-Husaini yang awalnya ragu-ragu tapi pada tanggal 25 mengambil alih kepemimpinan Komite Tinggi Arab yang baru dibentuk yang memimpin protes. Karena itu Inggris pada bulan Juni tahun 1933 menolak membantu mendirikan Partai Nasionalis Arab yang diilhami Nazi. Dan menyerukan diakhirinya imigrasi Yahudi. Pemberontakan Arab ini dengan cepat berubah menjadi kekerasan Muslim melawan Yahudi. Inggris melarang Komite Tinggi dan mengeluarkan surat perintah penangkapan Al-Husaini bulan Juli. Al-Husaini melarikan diri dari Palestina pada bulan Oktober tahun 1937. Dia mencari perlindungan di Suriah dan Lebanon di bawah mandat Perancis. Berada di bawah tekanan otoritas Perancis, dia melarikan diri ke Irak pada bulan Oktober tahun 1939. Irak adalah negara monarki independen yang dipimpin oleh seorang bupati pro-Inggris. Namun banyak menteri dan perwira militer yang pro-Jerman. Negara ini menjadi surga bagi para pemimpin nasionalis di pengasingan. Al-Husaini segera bergabung dengan sekelompok perwira militer di bawah pimpinan Rashid Ali Al-Jailani yang merencanakan kudeta.